Haji Kabupaten Buru sudah masuk ke Pelabuhan Yosudarso. Ya, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ya, ini mobil bis sudah masuk, ada mobil kuning, ada mobil putih beriringan. Ya, ada sekitar 5 atau 6 buah mobil ini. Ya. Jangan sampai jatuh, Ibu Haji. Silahkan. Iya. Ya, ini mereka sudah naik tangga dan akan menuju ke. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita pun Bapak Kadi sudah sampai ke tanah air. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah. Haji Kuntang sudah tiba ke tanah air. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi masyarakat Buru dan sekitarnya. Dan inilah anggota secangkir kopi jiwa. Selamat datang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Kita lihat ini mantan Kadis Kisra yang berangkat naik haji ke Tanah Suci. Beliau sudah sampai ke tanah air. Mudah-mudahan ini membawa berkah. Beta pegang sa. Kita pun Bapak Haji Ceng Face telah tiba ke tanah air. Mudah-mudahan ini ada berkah. Iya, sudah siap. Bagaimana sih? Ini suasana di dalam kapal setelah jamaah haji Kabupaten Buru tiba di tanah air dan akan berangkat menuju ke Kabupaten Buru pada malam hari. Suasana yang ada di dalam ruangan nanti. Diterang-terang sini ya. Alhamdulillah pada jangan terlalu dekat. Alhamdulillah Bapak Haji Mansur Tauran telah tiba di tanah air bersama Habib. Ini salah satu anak muda yang telah berangkat ke Tanah Suci dan pada malam hari ini akan berangkat menuju ke tanah air yaitu Kabupaten Buru yang tercinta. Tapi beta mau tanya sedikit Bapak Haji, kisah-kisah apa, kisah pilu apa dan kisah indah apa di Tanah Suci yang bisa dinikmati saat itu? Ya, alhamdulillah kalau kami perjalanan khususnya kloter 30 jemaah dari Maluku, semua perjalanan kalau kita menilai ada yang berbicara tentang persoalan makan dan minum, tapi kita alhamdulillah untuk kloter 30 semua fasilitas dilakukan buat kloter, entah itu kloter 30 tapi kita tidak tahu kloter-kloter yang lain, semua fasilitas itu kita rasakan cukup memadai. Dan alhamdulillah kalau saya mau menilai perjalanannya kisahnya jemaah haji yang 2023 dibandingkan dengan 2024, fasilitas di 2024 itu cukup memadai. Yang pertama itu makan dan bicara minum. Itu semua difasilitasi oleh entah itu di pemerintah Mekah atau pemerintah yang lain, tapi itu difasilitasi lengkap. Yang kedua, kisah pilu apa yang bisa Bapak Haji bisa rasakan di sana dan kisah indah apa yang bisa diceritakan kepada kita semua?
Yang pertama, kalau kita bicara tentang kisah pertama itu kita melihat Ka'bah. Ka'bah itu sebenarnya prioritas yang utama, dan semua orang, bahkan orang kecil maupun besar, itu pada saat lihat Ka'bah pasti nangis. Dan itu memang itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kisah perjalanan Rasulullah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui apa ya tadi bilang kisah Pilunya. Oh, pilunya itu, kalau kita melihat pilunya itu, saya dengan teman-teman pada saat meninggalkan Ka'bah itu kita melihat bahwa kapan kita harus kembali. Itu kapan kita harus kembali. Dan insya Allah memang doa kita mudah-mudahan bukan sampai di situ, tapi insya Allah perjalanan ke depan kita akan kembali, dan itu pasti kita melaksanakan umrah, karena haji hanya satu kali. Iya. Jadi Bib selaku anak muda generasi emas yang bisa menginjakkan kaki ke tanah suci, kira-kira kisah apa yang bisa diceritakan kepada kita semua untuk masyarakat Buru dan sekitarnya? Saya selaku anak Buru, saya sangat senang bisa melaksanakan haji. Haji ini bukan melaksanakan apapun itu, tapi saya selaku anak muda selalu membantu orang tua, anak-anak, pokoknya harus untuk barang-barang, pokoknya apapun itu yang selakunya membantu, ambil makanan, ambil ini, saya selalu membantu orang-orang yang tidak bisa melaksanakan itu. Dan saya bersyukur bisa berangkat dengan mudah ini, saya melaksanakan rukun semua dengan mudah, dengan kuat, bahkan bisa membantu orang-orang yang tidak kuat. Terima kasih. Bagaimana rasanya waktu wukuf di Arafah itu? Perjalanan wukuf ya Pak, pada awalnya itu jamaah 2023 pertama menyatakan bahwa kalian harus di sana itu benar-benar karena airnya tidak ada, WC-nya fasilitas tidak ada. Tapi karena 2024 itu alhamdulillah semua fasilitas dilengkapi, baik itu dari airnya maupun fasilitas WC-nya. Karena perjalanan di wukuf itu tidak semudahnya orang cerita Pak, itu tidak semudahnya orang cerita. Bagaimana caranya supaya kita harus melihat, menyaksikan apa yang dibicarakan oleh orang tua kami yang sudah pernah melaksanakan ibadah wukuf atau ibadah haji, itu semua perjalanan itu terus nikmati. Iya, terima kasih Haji. Ya, kita sudah wawancara dengan Bapak Haji dan kita nikmati aja ya. Ya, sekarang kita sudah menuju ke Kabupaten Buru, ini Kota Ambon di malam hari. Kita bisa menyaksikan bagaimana indahnya Kota Ambon di malam hari. Ambon Manise sudah ditinggalkan menuju ke Kota Namle yang tercinta.